Sedangkan Bensu dan Avril menghela napas lega. Ternyata Reka bukan kakak ketua underground, artinya, dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Dakota. Bagus jika tidak ada hubungan apa-apa, mereka benar-benar tidak bisa membayangkan jika putri mereka harus kehilangan Reka, dia mungkin akan mengakhiri hidupnya. Riku menyentuh luka yang ada di wajahnya dan berkata dengan marah, "Erwin, kamu sudah menghancurkan wajahku. Berlututlah dan pukul kepalamu 10 kali, jika tidak aku akan menyuruh adikku membunuhmu." Erwin tampak serba salah. Dakota berkata, "Riku, cukup. Aku dan kakak Erwin hanya menyatakan cinta secara tidak langsung, dan kami bahkan belum pernah bertemu. Kami belum resmi menjalin hubungan. Jika kamu membuat Erwin kesal, dan membuat dia ingin melawanmu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa." Brahma memanfaatkan keadaan dan berkata, "Sudahlah, masalah ini sampai di sini saja. Masalah hari ini sudah terlalu banyak hal yang membingungkan. Sekarang keluarganya berada di atas angin, dan dia tidak ingin mengalami perlakuan seperti tadi lagi." Ketika Brahma berbicara, barulah Riku menjadi tenang. Brahma berkata, "Kalian semua pulanglah, bersiaplah untuk hari peringatan kematian keluarga besok." Semua orang mengangguk setuju. Brahma membawa semua orang pergi. Dakota juga mengajak Tokia sekeluarga untuk pergi. Begitu berjalan keluar dari hotel, Tokia tidak sabar untuk bertanya, "Reka, katakan padaku sekarang, bagaimana kamu bisa memenangkan proyek Desa Madrun?" Reka berkata, "Kamu lupa, aku salesman kamu, dan bukankah kamu sangat mengetahui kemampuanku? Bukan hal yang sulit untuk memenangkan proyek Desa Madrun." Dakota, jangan bohong, katakan sejujurnya, apakah kamu mendapatkan proyek ini dengan menipu? Dengan kemampuanmu ini, bagaimana mungkin memenangkan proyek sebesar itu? Reka menatapnya dengan tak berdaya. Wanita ini sudah berapa kali mengalihkan Reka dan mengatakan semua yang terjadi berkat pahlawannya. Reka berkata dengan acuh tak acuh, "Apa kamu percaya jika aku mengatakan pahlawanmu yang memberikannya kepadaku?" Tanpa diduga, kata-kata Reka yang santai membuat Dakota bersemangat. Ya, harusnya begitu. Pahlawanku, dia pasti sudah melihat aku belum juga berhasil mendapatkan proyek ini dari mantan kepala Departemen Proyek Desa Madrun, dan dia tidak tega melihatku seperti ini. Demi aku, dia ingin memenangkan proyek Desa Madrun, tetapi dia tidak enak untuk memberinya secara langsung, dan sama seperti hari ini, dia tidak enak untuk mengundangku secara langsung, jadi dia memerintah bawahannya untuk melakukannya. Dia memenangkan proyek dan mempercayaimu untuk bekerja sama denganku, kan? Reka, pikiran di otak wanita ini sangat luar biasa. Tokia dengan serius berkata, "Reka, apakah yang dikatakan Dakota itu benar?" Dakota berkata, "Tokia, tidak ada gunanya bertanya padanya. Orang ini sangat sombong, dia pasti tidak akan mengakuinya." Reka melirik Dakota dan berkata, "Tokia, apakah kamu akan mempercayaiku, jika aku bilang apa yang dikatakan Dakota itu tidak benar?" Tokia terdiam. Setelah beberapa saat, Tokia tersenyum pahit, "Reka, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi kamu tidak menggunakan uang Tomota Group dan tidak menggunakan uang keluarga kita. Yah, lebih tepatnya, Tomota Group tidak ada apa-apanya di kota Midgar, jadi bagaimana mungkin bisa memenangkan proyek ini? Satu-satunya kemungkinan adalah pahlawan Dakota yang memenangkan proyek ini dan mempercayaimu untuk bekerja sama dengan Dakota. Reka, tidak ada yang kekal di dunia ini, begitu juga dengan manusia. Reka yang bermartabat, juga bisa bertemu dengan musuh bebuyutannya. Dan musuh bebuyutannya adalah Dakota." Dakota berkata nada tidak begitu baik, "Reka, aku tidak memintamu untuk memiliki banyak keterampilan, tapi setidaknya kamu harus jujur. Tapi sekarang, kamu bahkan sudah berbohong, mengatakan bahwa kamu yang memenangkan proyek Desa Madrun, dan mengatakan bahwa kamu adalah ketua underground kota Midgar. Ini kebohongan yang tidak masuk akal. Aku peringatkanmu, jika kamu terus melakukan ini, aku akan menyuruh Tokia menceraikanmu."
Aku tidak memintamu untuk sehebat pahlawanku, tapi setidaknya harus 10% darinya. Sekarang mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia masuk ke mobil dengan kesal dan tidak memperdulikan Dakota lagi. Tokia masuk ke mobil dan menatap mereka sambil menyeringai, "Kamu marah." Sudahlah, jangan marah. Dakota memang sangat belak-belakan dan tidak menjaga perasaanmu sama sekali. Ini memang salahnya. Tapi memangnya kenapa jika kamu memerlukanku untuk menghidupkanmu? Aku mampu melakukannya. Asalkan kamu berada di sisiku, itu sudah cukup bagiku. Reka sedikit sakit kepala. Dia bukan marah karena hal ini. Reka hanya khawatir jika kelak Dakota tahu bahwa pahlawannya adalah Reka, apa yang harus dilakukannya jika Dakota terus bergantung pada dirinya. Kedai Teh Poci. Pada saat ini di masa lalu, Serat sedang membaca Parita. Namun dalam beberapa hari terakhir, Serat tidak bisa tenang. Walaupun dia sudah memaksakan diri untuk duduk diam membaca Parita, tapi dia tetap saja tidak bisa fokus. Pertama, dia merasa sakit hati. Kota Midgar aset underground yang begitu besar, sekarang diambil alih begitu saja, siapa yang tidak bisa merasa sakit hati? Kedua, dia khawatir. Dia sampai sekarang belum memenangkan proyek Lovely City. Jika sampai mengganggu upacara penyambutan Jenderal Perang Gok, Master pasti akan menyalahkannya, dan dia harus menanggung semua ini. Namun saat ini, dia masih belum berencana untuk melawan mereka. Setidaknya, dia tidak berani bertindak gegabah sampai hakim menyelidiki misteri hilangnya 500 bawahannya secara misterius di kota Midgar Underground. Dia mempunyai firasat bahwa mereka menyembunyikan mereka di tempat yang sangat tersembunyi. Setelah menunggu dengan cemas, hakim yang menghilang selama 3 hari akhirnya kembali. Serat secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk hakim, "Teman lama, duduklah." Hakim melepas pakaian hitamnya, duduk di seberang Serat, lalu meminum seteguk teh. Masalah ini sudah diselidiki dengan jelas. Hakim tidak sabar untuk mengatakan, bagaimana mereka bisa menangani 500 bawahan Dormammu itu seorang diri. Hakim berkata, 500 bawahan itu ditangkap oleh Jenderal Perang Gok. Apa? Serat, yang sedang minum teh, menghentikan gerakannya, dan tangannya sedikit gemetar. Bukankah beberapa hari yang lalu Jenderal Perang Gok berada di kota Geffen? Dia juga masih memecat kepala kota Geffen. Mengapa dia datang ke kota Midgar secepat itu? Mengapa dia menangkap 500 bawahan itu? Apakah mereka yang menyuruhnya? Hakim menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Kemudian, terjadi keheningan sesaat. Mereka berdua tampak diam dari luar, tapi dalam di hati mereka seperti ada lautan badai. Jika mereka benar-benar pindah ke tempat Jenderal Perang Gok, maka mereka pasti akan melawan mereka. Bagaimanapun juga, master mereka hanya bisa duduk sejajar Jenderal Perang Gok. Master saja tidak bisa membantu mereka, apalagi mereka para pion kecil. Pada saat mengerutkan kening, ponsel Serat berdering. Telepon dari Shanks. "Shanks, Serat, apa proyek Lovely City belum juga dimenangkan? Master kita baru saja meneleponku dan memperingatkan bahwa jika kamu tidak bisa mendapatkannya dalam waktu 5 hari, maka kamu harus menanggung akibatnya." Serat berkata dengan acuh tak acuh, "Petugas Sabre, aku bertanya kepada kamu, mengapa tidak kamu sendiri saja yang memenangkan Lovely City?" Petugas Sabre, omong kosong, waktu itu Master sudah membagi tugas untuk kita. Aku bertanggung jawab atasnya, dan kamu bertanggung jawab atas penggelapan dan bisnis. Lovely City termasuk dalam bisnis, jadi tentu saja itu tanggung jawabmu. Lagian, jika aku menggunakan identitas asliku untuk melakukan sesuatu pada perusahaan, pasti akan meninggalkan jejak. Jika sampai Master mencari tahu tentang ini, apa kamu sanggup menanggung konsekuensinya? Serat mencibir, "Kamu jelas takut dengan latar belakang mereka, jadi kamu tidak berani bertindak." Petugas Sabre, latar belakang mereka. Apa latar belakangnya? Aku ingin mendengar lebih banyak tentang dia. Serat, yang mendukungnya dari belakang adalah Jenderal Perang Gok. Petugas Sabre, Serat,
Selama ini kamu selalu cerdas, tapi mengapa kamu bisa jadi sebodoh ini? Hal seperti ini saja kamu bisa percaya. Kamu harus tahu, tujuan Master meminta kita untuk menyambut Jenderal Perang Gok adalah untuk mendekati Jenderal Perang Gok. Jika Reka ada hubungan dengan Jenderal Perang Gok, apa Master tetap akan membiarkan kita mengambil tindakan terhadapnya? Bukankah ini sama seperti ingin melawan Jenderal Perang Gok? Serat berpikir, tapi bagaimana kamu menjelaskan tentang Jenderal Perang Gok menangkap 500 bawahan di kota Midgar dan menyelamatkan Reka? Shanks, Jenderal Perang Gok melewati dermaga yang terlantar di Laut China Timur, dan kebetulan bertemu dengan orang-orang Underworld. Mau tidak mau mereka mengambil tindakan, dan ini tidak ada hubungannya dengan Reka. Serat, Jenderal Perang Gok yang awalnya berada di kota Geffen, mengapa bisa tiba-tiba datang ke kota Midgar? Shanks, Serat, aku yang terlalu menganggapmu hebat. Kamu bahkan tidak bisa menyelidiki hal ini dengan baik. Apa hakim di sebelahmu juga begitu? Kamu masih berani menyebutnya pusat intelijen? Serat langsung melirik hakim. Hakim sedang menundukkan kepalanya untuk minum teh. Serat berkata, katakan padaku, mengapa Jenderal Perang Gok datang ke kota Midgar? Shanks berkata, kamu harusnya tahu dengan keluarga Mas Hita yang ada di kota Midgar kan?